Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mr. Fari dari EEC Kampung Inggris, Jakarta, Tanjung Barat. Oke, kali ini saya ada sebuah pertanyaan yang akan saya bahas. Ya, pertanyaannya adalah belajar bahasa Inggris itu penting atau enggak sih? Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman, belajar bahasa Inggris itu penting atau enggak? Komen di bawah ya. Nanti setelah teman-teman dengar, apakah kemudian teman-teman berubah pikiran menjadi tadinya penting kemudian menjadi nggak penting, ataupun sebaliknya. Oke, baik. Saya akan coba memberikan sebuah kondisi ya. Kondisinya seperti ini. Ada si A ini dia berasal dari Afrika. Salah satu negara yang tidak berbahasa Inggris. Oke, katakanlah bahasa Afrika ya. Kemudian si B, dia berasal dari negara Arab. Baik, kemudian mereka bertemu di suatu tempat. Nah, mereka bertemu di suatu tempat itu tanpa sengaja. Entah itu di Afrika atau di negara Arab, ataupun di Eropa, ataupun di tempat lain. Nah, kemudian tanpa sengaja mereka saling membutuhkan, ya, terjadilah interaksi. Nah, kira-kira ketika mereka berinteraksi, bahasa apa yang paling mungkin mereka gunakan? Oke, kalau menurut saya, mereka kemungkinan besar menggunakan satu bahasa tubuh, ya, jadi seperti gesture. Hey, sorry, saya bilang you know ya, itu bahasa Inggris. Jadi mereka akan bilang itu kemungkinan mereka pakai bahasa tubuh. Yang kedua, mereka kemungkinan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya yakin di negara mereka sudah mempunyai bekal bahasa Inggris. Entah itu mereka belajar di SD atau SMP atau SMA, ataupun mereka pernah dengar musik atau segala macam. Ya, jadi otomatis mereka akan berpikir, mungkin dengan berbahasa Inggris dia tahu, dan disitulah bahwa bahasa Inggris akhirnya menjadi penting ya untuk si A dan si B ini ya. Kita sebut itu namanya adalah global life. Global life itu artinya adalah kehidupan di mana mereka bersatu dan akhirnya menggunakan bahasa Inggris padahal asalnya mereka tidak saling mengenal. Jadi dari negara yang berbeda, kemudian mereka bertemu tanpa sengaja dan akhirnya mereka menggunakan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Inggris, ya. Mungkin nggak mereka pakai bahasa Spanyol, ya mungkin aja, tapi menurut saya kemungkinannya kecil, ya. Atau bahasa lain, ya kemungkinannya kecil, kecuali mereka memang orang-orang Asia ya, mungkin mereka bisa bertemu menggunakan bahasa Melayu. Tapi saya sendiri tentu cenderung lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, ya, karena saya yakin dia pasti ngerti lah 1-2 kata atau beberapa kata-kata dasar seperti itu. Oke, baik. Yang nomor 2 adalah, jadi tadi nomor 1 itu ya, nomor 1 adalah untuk global life, ya. Kedua adalah bagi mereka yang ingin masuk atau ikut ujian universitas atau melamar pekerjaan, ya. Jadi kalau di universitasnya atau di kampus atau di perusahaannya mempersyaratkan para pelamar untuk menguasai bahasa Inggris dengan kriteria tertentu, ya tentu para pelamar harus bisa berbahasa Inggris, ya. Jadi pada akhirnya bahasa Inggris menjadi penting buat si para pelamar yang menghendaki untuk join atau bergabung dengan kampus atau si perusahaan tersebut. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan para pelamar? Ya belajar bahasa Inggris. Ya, akhirnya bahasa Inggris tadi menjadi sangat penting buat mereka. Oke, baik, itu alasan kedua ya. Jadi untuk tes masuk ya, baik itu lanjut studi atau untuk melamar pekerjaan. Bagi mereka yang tidak ingin masuk ke perusahaan tersebut atau ke kampus tersebut, ya bahasa Inggris belum jadi mendesak buat mereka ya, sehingga jadi kondisinya berbeda tergantung kebutuhan. Baik, yang ketiga adalah ya ini di kondisi saya ya, jadi berburu wawasan. Alasan ketiga adalah
untuk berburu wawasan yang lebih luas. Kenapa? Karena artikel-artikel untuk ilmu-ilmu yang lebih dalam atau yang lebih kompleks, kemudian penelitian-penelitian, jurnal-jurnal internasional, itu biasanya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya kenapa? Karena tadi kita semua sadar bahwa bahasa pemersatu yang paling banyak dipelajari di muka bumi ini ya bahasa Inggris, seperti itu. Ya, sehingga katakanlah seperti ini. Saya ketika ingin mencari ilmu yang dalam bidang bahasa Inggris ataupun wawasan lain ya, ketika saya ketik dalam bahasa Indonesia, referensinya itu terbatas, sangat terbatas. Saya merasa sekali. Tapi jika saya ketik dalam bahasa Inggris, itu benar-benar luas sekali ya. Bahkan sesuatu yang lebih spesifik yang saya inginkan itu tersedia ya dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga buat saya bahasa Inggris itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena saya sangat menyukai berburu wawasan seperti itu ya. Kesimpulannya adalah setelah 3 reason tadi ya, menurut saya kesimpulannya adalah bahasa Inggris itu pada akhirnya hanyalah sebuah konsekuensi dari suatu kondisi atau kebutuhan seseorang ya. Bagi mereka yang tidak ingin melakukan perjalanan global atau tidak membutuhkan global life ya, kemudian bagi mereka yang tidak ingin ikut tes ke perusahaan atau universitas yang mensyaratkan bahasa Inggris, kemudian mereka juga yang tidak perlu memburu wawasan luas atau dan sebagainya, ya tentu bahasa Inggris bukanlah hal mendesak. Jadi mereka akan berpikir ya untuk saya bahasa Inggris nggak penting, ya itu sah-sah saja ya. Jadi saran saya sekarang itu kita mulai mencari tahu dulu nih diri kita. Apakah kita tipe orang yang membutuhkan bahasa Inggris, baik itu sekarang ataupun di masa depan nanti, ataupun kita orang yang tidak membutuhkan bahasa Inggris baik itu sekarang ataupun masa depan. Nah, kalau teman-teman ternyata masuk ke dalam kategori yang sekarang ataupun nanti pasti membutuhkan bahasa Inggris, menguasai skill bahasa Inggris, yaitu reading, writing, kemudian listening, speaking, ya tentu sangat amat dianjurkan teman-teman mencicilnya dari sekarang. Sebelum apa? Sebelum belajar bahasa Inggris menjadi sulit, menjadi mahal. Ya, mahal bukan berarti harganya yang naik, tapi kondisi kita. Ketika kita sedang luang, semua menjadi mudah. Ya, kita punya uang, kita punya waktu, kita punya semangat. Ya, tapi ketika nanti mungkin kita sudah berkeluarga, kita sudah sibuk dengan kerjaan atau dengan sekolah atau dengan bisnis, kita ingin sekali bisa bahasa Inggris, tapi kondisi tidak mendukung. Ya, itulah yang disebut dengan bahasa Inggris menjadi mahal nantinya. Ya, seperti itu. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai pertanyaan belajar bahasa Inggris itu penting atau enggak sih? Ya, sampai bertemu lagi dengan tips-tips ya di video lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar teman-teman mendapatkan info-info lebih luas mengenai bahasa Inggris ala ESE Kampung Inggris Jakarta Tanjung Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.